Halo geng, kembali lagi ke konten Alur Cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Korea yang berjudul Alice in Borderland season yang kedua dan episode yang kedua. Langsung aja kita cus. Episode kedua ini dimulai dari penampilan sebuah band di mana ternyata itu adalah band dari Raja Keriting beserta teman-temannya yang mereka tampak sangat bergembira. Akhirnya game hidup dan mati dari Raja Keriting pun dimulai. Ini merupakan game baru yang masih dalam uji coba. Nama gamenya adalah permainannya diberi batas waktu selama 2 jam. Tiap tim saling bertarung demi poin. Tim dengan poin terbanyak akan menang dan yang kalah akan langsung mati. Kedua tim diberi nilai yang sama yaitu 10.000. Poin ini akan dibagikan antar anggota sebelum permainan dimulai. Poinnya bisa sesuka hati tapi minimal 100 poin tiap anggotanya. Poin awal ini sangatlah penting untuk kemenangan. Untuk mendapatkan poin terdapat 3 cara. Yang pertama adalah pertarungan, item, dan juga markas. Untuk pertarungan, kemenangannya ditentukan dengan poin yang dimiliki. Yang memiliki poin lebih banyak akan menang. Dan pemenangnya akan mendapatkan 500 poin dari yang kalah. Karena tidak mengetahui poin dari lawan, jadi seperti pertarungan hidup dan mati. Bila rekan tim saling menyentuh, poinnya akan digabungkan. Pemenangnya akan mendapatkan masing-masing 250 poin dari yang kalah. Yang kedua adalah item, di mana terdapat 6 item yang disebar di seluruh peti kemas yang diletakkan secara acak. Poinnya dari 500 hingga 3000. Yang ketiga adalah markas. Jika menyentuh markas lawan, maka akan mendapatkan poin sebesar 10.000. Saat menyentuh markas sendiri, poinnya akan menjadi tak hingga. Yang kalah dalam pertarungan markas ini akan kehilangan 10.000. Dan untuk yang menang dan berhasil memegang markas dari lawannya akan mendapatkan poin 10.000. Dan jika mendapatkan nilai minus, orang itu akan langsung mati. Dan terakhir, jika ada player yang nonaktif, akan ada arus listrik yang mengalir dari gelangnya jika menyentuh lawannya. Sebelum permainan dimulai, Arisu meminta Kyuma untuk memberitahukan rahasia dari dunia permainan kartu bila timnya bisa menang. Kyuma pun meminta Arisu bermain dengan segenap jiwa dan juga raga. Akhirnya permainan pun dimulai. Arisu memiliki rencana untuk pengaturan poin di mana yang dapat berlari cepat akan mendapatkan poin 300. Dan untuk yang berlari lambat akan diberikan poin tinggi, sedangkan yang menjaga base ini akan mendapatkan poin 100. Pertarungan pertama pun dimulai di mana Usagi dan Niragi akan bersatu untuk melawan musuh. Tapi karena musuhnya takut, ia pun langsung kabur meninggalkan Usagi. Kemudian diperlihatkan Kuina dan Arisu yang mendapatkan item pertama. Kuina mendapatkan plus 2000 poin. Lalu Arisu dan Kuina pun melakukan pertarungan dengan Kyuma. Karena provokasi dari Kyuma, Arisa pun sendiri melawan Kyuma. Tapi ternyata Kyuma pun kalah karena poinnya hanya 2000 saja. Sehingga timnya mendapatkan minus 500. Dan Kyuma mengaku bahwa ia membagikan poinnya rata ke sesama anggotanya, yaitu 2000. Karena Kyuma pikir mereka adalah setara. Kemudian Usagi dan Niragi berhasil menyentuh musuh dan memenangkan pertarungan di mana tim Arisu ini mendapatkan 500 poin tambahan lagi. Kuina dan Arisu mendapatkan poinnya lagi, sehingga perbedaannya menjadi 5.000 poin. Mereka rasa permulaannya terlalu mulus dan tim Arisu pun merasa puas sekali. Di sini terlihat Niragi yang batuk darah. Tim Kyuma pun mengatur siasat untuk dapat menyusul. Saat tim Arisu mendapatkan item poin yang 1000,
tiba-tiba markas mereka diserang oleh tim dari Kyuma. Tim Kyuma yang tak memiliki rasa takut pun berlari dengan nekatnya menuju base yang dijaga oleh Tata. Tiba-tiba ada pengumuman perubahan nilai di mana tim Kyuma mendapatkan tambahan poin sebesar 20.000 dan tim Arisu mendapatkan penambahan sebesar 10.000. Di mana keadaannya berbalik. Tetapi sayangnya ada salah satu pemain yang nilainya di bawah 0, yaitu Sitara. Sitara sempat meminta temannya untuk harus menang di pertandingan tersebut. Lalu dia langsung saja terkena laser dan meninggal. Tim Arisum yang melihat poinnya tertinggal jauh pun langsung merasa down. Karena waktunya tinggal 1 jam, mereka memutuskan untuk mencari sisa item untuk menyusul poin. Tapi malah tim Kyuma yang mendapatkan item selanjutnya. Dan tim Kyuma pun berhasil mengalahkan Usagi. Tim Kyuma kembali mendapatkan poin item sebesar 1.500 poin. Kuina pun bertemu dengan tim Kyuma dan hendak mengajaknya bertarung. Tapi ternyata lelaki itu lebih kuat darinya. Arisu pun kecolongan untuk mendapatkan 3.000, ditambah lagi ia disentuh oleh Kyuma. Akhirnya poinnya berbeda sangat jauh. Arisa pun hampir saja menyerah. Tapi ia malah mendapatkan ide. Ia berencana mendapatkan poin tambahan sebesar 20.000. Lalu ia pun memberikan motivasi kepada rekan-rekannya ataupun rekan timnya sehingga mereka semua ikut dengan rencananya. Di sini terlihat Usagi memancing si gundul dari tim Kyuma dan Kuina, Arisu, dan Niragi pun melancarkan serangannya. Kyuma dan rekannya saling memegangi markas untuk mendapatkan poin tak hingga. Usagi pun susah payah untuk lolos dari kejaran si gundul. Arisu dan timnya langsung lari menerjang markas Kyuma dan Usagi pun berhasil lolos dari kejaran si gundul. Arisu yang berhasil mengecoh Kyuma dengan gelang yang non-aktif. Kyuma pun langsung tersetrum dan juga tidak berdaya. Kemudian Niragi berhasil menyentuh markas dari Kyuma. Tapi sayangnya Kuina tak berhasil menyentuh markas dari Kyuma walaupun telah dibantu oleh rekan-rekannya. Sehingga poin dari timnya Arisu masih tertinggal. Waktu pun tinggal 20 menit. Di sini Kuina meminta maaf, tapi Niragi tetap menyalahkan Tata yang tidak dapat berbuat apa-apa. Usagi pun tidak menyerah untuk mencari item, di mana Usagi berhasil menemukan item terakhir hingga selisihnya hanya 500 poin saja. Di sini Usagi bertemu dengan Niragi, tapi ia malah diserang olehnya dan hendak di weak. Usagi yang melawan tetap kalah oleh Niragi. Dan episode 2 pun berakhir. Oke, kalau kalian suka boleh like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.